Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya sahabat petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita kembali update video kami mengenai jahe merah. Tapi kali ini kita tidak akan bahas mengenai budidayanya, tetapi kita akan bahas mengenai istilahnya tren ataupun istilahnya petani latah, yaitu petani yang istilahnya mengikuti tren aja ya. Saat dia bertani, dia hanya mengikuti mana harga yang bagus ataupun yang lagi viral atau lagi ngetren, mereka langsung ikut budidaya tanpa mereka berpikir bahwasanya ada momen ataupun ada saat yang harus diperhatikan untuk kita bisa istilahnya mendapatkan hasil ataupun ikut mendapatkan manfaat dari tren yang sedang terjadi. Seperti halnya jahe merah ini pada awal-awal musim pandemi kemarin ataupun saat pandemi sedang hebat-hebatnya kemarin, ini merupakan satu tanaman yang menjadi tren yang saat kemarin pandemi itu sangat dicari, harganya juga tinggi, yang memicu banyak sekali petani dari komoditi lain yang beralih dari tanaman palawija maupun tanaman yang lain beralih ke tanaman jahe merah. Mereka tidak takut dengan harga saat itu, bibitnya sangat mahal. Saat itu bibit bisa mencapai 100 ribuan ya, bibit yang bagus. Mereka juga menanam istilahnya dan partai besar dengan modal yang cukup banyak, tanpa mereka berpikir bahwa tren itu akan hilang atau akan berlalu seiring dengan berjalannya waktu. Nah, akan tetapi untuk petani tangguh, mereka mungkin awalnya memang ikut tren, tetapi setelah itu mereka terus belajar, terus berinovasi dengan tanamannya, konsisten berusaha mengembangkan, terus belajar serta menggali ilmu, juga banyak berkonsultasi dengan para seniornya yang telah lama ataupun telah menjadi senior dalam istilahnya bertani satu komoditi semisal jahe merah. Nah, untuk petani latah biasanya mereka akan patah, mereka akan hilang atau berlalu seperti halnya tren itu sendiri. Kemarin saat pandemi, saat harga jahe bagus-bagusnya, itu kita tidak berbicara secara luas, kita berbicara secara skala di tempat kami saja ya. Banyak sekali yang beralih ya, dari tanaman palawija seperti kacang prol, seperti ketela, mereka berbondong-bondong ya membeli bibit jahe merah dan ikut menanamnya, tergiur dengan harga yang sangat tinggi saat itu ya. Barangnya juga sedikit, yang mencari banyak sehingga harganya luar biasa sekali ya. Padahal mereka kalau mau istilahnya sedikit belajar bagaimana istilahnya jahe merah itu sebelum ada pandemi, sebelum tren, itu sebenarnya sudah banyak yang berbudaya, tetapi tidak sebanyak yang saat pandemi. Harusnya mereka berkaca dari situ ya, dari sejarah itu, sebenarnya berapa ya harga jahe merah itu yang istilahnya yang standar ataupun yang konsisten, istilahnya bisa diserap pasar, bisa diambil ataupun diserap tengkulak ya, sehingga dengan harga itu kita bisa terus berbudidaya jahe tanpa kita terpengaruh dengan tren. Bagi para petani tangguh, tren merupakan salah satu istilahnya jackpot ya, bisa dibilang seperti itu. Bagi mereka biasanya menjual semua seharga 25.000, dan ternyata ada tren, banyak yang mencari. Seperti kemarin itu banyak sekali para petani jahe merah tangguh yang sudah lama berbudidaya, mereka mendapatkan harga tinggi dan bisa berubah ya
menjadi jutawan ataupun miliarder karena tanaman mereka banyak, dan saat panen mereka bertemu dengan tren, bertemu dengan situasi yang pasar yang gila-gilaan, harganya tinggi sekali, permintaannya luar biasa. Saat itulah ya istilahnya para petani tangguh seperti halnya mendapatkan jackpot sehingga mereka bisa berubah jadi jutawan maupun miliarder baru. Nah, tetapi bagi para petani latah, mereka akan ikut-ikutan menanam saat sedang terjadi tren. Jadi mereka mendapatkan bibit yang mahal, dan saat mereka panen mereka akan terkejut setelah tren itu lewat. Setelah tren itu istilahnya sudah tidak ada lagi, mereka kebingungan menjual produknya ataupun hasil budidayanya. Mereka kaget dengan harga di pasar yang sesungguhnya saat ini yang jauh dari angan-angan mereka. Nah, itu kadang membuat mereka istilahnya frustasi ya. Kadang mereka sudah mengeluarkan banyak modal, mengeluarkan banyak biaya untuk bertani latah, dan saat mereka panen tren sudah berlalu, sehingga mereka mau tidak mau harus mengikuti ya, harus mau istilahnya dengan harga yang saat ini sedang ada di pasaran yang merupakan harga jaya yang sesungguhnya. Mereka kaget, mereka istilahnya tidak percaya, istilahnya seperti itu harganya dengan bibit kemarin yang mereka beli sangat mahal, dengan pengelolaan lahan juga dengan perawatan dengan biaya tinggi. Pada saat mereka panen ternyata harganya sudah kembali normal ya, bukan murah sebenarnya, kembali normal seperti saat belum ada tren seperti kemarin. Nah, sehingga para petani latah ini akan segera meninggalkan ya, akan segera dijual dengan harga saat ini. Setelah itu mereka akan beralih lagi ya, mencari tren baru, mencari istilahnya sesuatu yang baru lagi. Seperti saat ini yang lagi ngetren, lagi tinggi harganya adalah cabai. Mungkin mereka akan segera berbondong-bondong untuk menanam cabai, dan pada akhirnya nanti saat panen mereka pun akan kembali menemukan kekecewaan, akan menemukan kembali istilahnya harga yang tidak sesuai dengan angan-angan mereka. Jadi menurut kami ya, istilahnya ini menurut pandangan kami saja, bukan istilahnya perangkat umum. Sebenarnya kalau bertani itu harusnya konsisten, kita tanam terus, kita budidaya terus, kita belajar terus agar jaya ataupun produk yang kita hasilkan dari bertani itu bagus dengan kualitas maupun kuantitasnya, sehingga berapapun harga yang ada. Nah, ini dulu sahabat yang kita sampaikan, semoga ada manfaatnya, sekedar bincang-bincang dan sharing saja. Semoga kedepannya kita semakin berdaya ya dalam dunia pertanian, semakin tangguh dan menjadi petani-petani yang bisa diandalkan untuk menopang istilahnya pangan nasional maupun berkontribusi di dunia internasional. Ini dulu yang kita sampaikan, tentu banyak salah kata, kita mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.